Perkenalkan, saya Niken Anggraini Safitri, atau saya biasa dipanggil Niken. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS, dan juga rekan satu lab dari Bu Ninit dan Pak Dodi Hartanto yang sudah lebih awal berbagi materi dengan Bapak-Bapak semua. Insya Allah selama 4 pertemuan ke depan, saya akan mengajarkan atau memberikan informasi mengenai inventory dan juga mungkin sedikit warehouse kalau kemarin pesan dari Pak Dodi Hartanto. Oke, Pak mohon izin untuk diberikan akses sharing. Terima kasih. Baik. Kenapa inventory itu penting? Kemudian kita akan mengulas salah satu metode penentuan quantity order yang banyak dipakai, yaitu economic order quantity. Ya, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai periodic review, bagaimana atau kapan kita harusnya mereview inventory, kapan kita harus mereplenish ulang inventory. Dan nanti ada materi yang selanjutnya. Sejujurnya saya belum hafal begitu benar urut-urutannya, tapi ini sudah sesuai dengan yang 2 pertemuan awal, kedua materi. Jika ada yang kurang jelas nanti monggo bisa langsung ditanyakan saja atau boleh raise hand ya, Bapak-Bapak. Oke, baik. Inventory ya, atau kalau biasanya bahasa Indonesia kita bilangnya itu persediaan ya, bagaimana kita itu manage inventory atau persediaan di dalam suatu industri. Nah, inventory sendiri itu sebenarnya apa? Sederhananya, kalau umumnya biasanya kita itu menggunakan istilah itu either stock atau inventory ya, intinya itu adalah barang atau item yang kita simpan dan akan digunakan untuk penggunaan di masa depan. Nah, barang atau item ini sendiri itu bisa berbagai macam ya. Yang paling sering diingat orang pertama ketika kita membicarakan inventory itu biasanya adalah bahan baku atau raw material. Jadi kalau misalnya kita itu mau membuat biskuit misalkan, atau mau membuat memproduksi Indomie misalkan, nanti saya tahu bahan baku atau inventory saya itu akan terdiri atas apa saja. Oh, saya mungkin punya tepung, saya mungkin punya garam, saya mungkin punya plastik pembungkusnya, saya mungkin punya kecap. Jadi semua raw material bahan baku yang memang saya butuhkan untuk nantinya memproduksi barang jadi saya, either itu biskuit, mie, ataupun produk lainnya. Namun sebenarnya selain raw material itu semua item lain yang nantinya akan digunakan oleh proses-proses yang ada dalam perusahaan itu juga disebut dengan inventory. Ya, jadi misalkan kalau kita memiliki mesin di mana mesin tersebut itu harus di-maintain dan pada waktu tertentu harus diganti spare part-nya. Nah, maka spare part itu juga adalah bagian dari inventory. Ya, cuma memang dia spesifik karena dia digunakan untuk perbaikan atau maintenance dari mesin. Nah, produk jadinya itu sendiri itu juga kita sebut dengan inventory. Ya, ketika kita misalkan membuat barang yang memang sistem produksinya itu adalah make to stock, artinya kita itu memaintain stok produk jadi kita, maka itu adalah bagian dari inventory. Atau komponen-komponen, subkomponen, subassembly, jadi misalkan barangnya sudah dirakit sebagian, lalu semi finish ini yang kemudian kita simpan sebelum kita rakit menjadi produk akhir. Nah, itu juga adalah bagian dari inventory. Jadi inventory dapat terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari karakteristik si material itu sendiri. Fungsi inventory itu secara umum itu umumnya digunakan untuk mengantisipasi apabila misalnya terjadi demand yang ternyata itu cukup fluktuatif. Misalkan kalau kita itu harus memenuhi demand atau berdasarkan forecast kita itu kita harusnya atau memenuhi 100,
ya, dan kita tidak punya inventory, artinya kita tidak punya stok, ya, itu jadi semacam buffer. Ketika tahu-tahu itu ada tambahan order sebanyak katakanlah 500 atau 1000, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari customer tersebut, ya, karena kita tidak punya cadangan untuk memenuhi order dari customer tersebut. Nah, inventory ini berfungsi sebagai peredam atau sebagai buffer. Nah, agar ketika suatu saat terjadi permintaan di luar apa yang sudah kita rencanakan atau yang sudah kita ramalkan itu, kita masih mampu untuk memenuhi kebutuhan customer. Karena di dalam industri, atau mungkin kalau kita lebih spesifik ke dalam suatu perusahaan atau manufacturing company, tujuan utama itu sebenarnya adalah bagaimana mendeliver produk kepada customer. Customer itu harus terpenuhi ordernya. Ya, karena ketika dia tidak terpenuhi, maka akan memberikan kerugian bagi perusahaan. Tidak hanya tidak berhasil mendapatkan penjualan karena customer itu tidak beli ke kita, mungkin dia memilih ke kompetitor karena kita tidak bisa menyediakan produknya. Bisa jadi juga dengan dampak itu customer akhirnya memilih untuk pindah saja, nggak usah ke kita karena kita susah, tidak bisa menyediakan barang atau produk tepat pada waktunya sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, kan kita tidak ingin terjadi hal seperti itu, ya, sehingga kita sebisa mungkin bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan customer. Nah, memaintain level inventory itu akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan customer kita. Nah, atau kalau kita sambungkan dengan service level, itu memaintain customer service level kita. Ya, nanti kita akan bicara sedikit lebih detail mengenai service level. Kemudian mengantisipasi kejadian inflasi dan perubahan harga. Nah, dengan kita itu mempunyai stok yang cukup, ketika terjadi suatu perubahan harga yang signifikan, baik dari sisi raw material, misalkan dari sisi supply-nya, paling enggak kita itu memiliki waktu untuk adjusting, karena ketika terjadi perubahan komponen biaya, maka tentu overall biaya produksi pun akan berubah. Ya, sehingga pada akhirnya itu juga akan mempengaruhi produk akhir atau harga akhir dari produk jadi kita. Nah, dengan adanya inventory ini, at least kita itu bisa meneruskan pemenuhan kebutuhan konsumer, sementara kita adjust keseluruhan komponen biaya yang ada di dalam proses produksi tersebut. Kemudian memaintain inventory itu juga dapat memberikan benefit economic of scale. Nah, jadi kalau kita itu memaintain inventory di raw material, misalkan kalau kita membeli dalam jumlah yang besar, kita bisa mendapatkan kemungkinan potongan harga, yang sehingga memberikan benefit dari total raw material atau supply cost yang dibeli oleh perusahaan. Nah, mengenai keterlambatan itu sama yang sudah saya sebutkan tadi, jadi bagaimana kita sebisa mungkin itu mendeliver produk kepada customer tepat waktu, tepat quality, dan juga tepat jumlahnya, dan memungkinkan pembelian item yang sulit diperoleh. Jadi ketika kita memiliki stok yang cukup untuk item-item yang jarang atau agak susah, paling nggak kita memiliki buffer untuk terus memproduksi, sementara kita berusaha memperoleh item tersebut. Nah, saya nggak tahu waktu sudah dijelaskan tentang belum ya jenis-jenis supplier, artinya berdasarkan karakteristik apakah benda tersebut itu susah dicari atau kritikal, maka supplier pun bisa berbeda-beda kategorinya atau kategorinya. Nah, ini salah satu yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jadi kita sebenarnya sudah sempat mengulas sekilas mengenai jenis-jenis atau berbagai macam inventory, ya, berdasarkan jenis karakteristik dari si produk itu sendiri. Apakah dia berbentuk bahan baku, apakah dia berbentuk produk jadinya. Nah, dari tiap-tiap inventory itu kalau kita mappingkan ke dalam suatu proses aliran material itu, maka kita bisa melihat bahwa dari proses input atau dari activity input, proses dan output itu umumnya ada tipe inventory yang biasanya berada di proses tersebut. Ya, jadi misalkan kalau kita berbicara mengenai proses produksi, maka umumnya yang menjadi input itu adalah raw materials, atau mungkin raw materials ini bisa berbagai macam, ya, bisa komponen-komponen, subkomponen, bisa jadi subassembly, atau mungkin subassembly-nya bisa di dalam proses, ataupun misalkan supporting materials misalkan. Nah, kita misalnya jadi defect, kita misalkan butuh repair materials. Nah,
dari titik supply ini itu umumnya perusahaan pasti akan menyimpan inventory tertentu untuk memastikan bahwa ketika proses ini dilaksanakan itu kita memiliki total supply yang mencukupi. Ya, karena pada akhirnya kita menginginkan agar target output kita terpenuhi. Di dalam proses itu sendiri, itu inventory biasanya akan berupa work in progress. Ya, jadi kalau misalkan barangnya itu nanti setelah dirakit dari 2 komponen dirakit dulu, lalu 1 komponen dirakit, lalu terakhir di assembly, maka tumpukan semi finish ini atau semi assembly ini itu juga adalah bagian dari inventory. Ya, sebelum akhirnya dia kemudian difinalisasi menjadi produk jadinya. Sedangkan output, dari sisi output tentunya inventory itu adalah berupa finish good itu sendiri. Nah, di sini ada scrap dan waste yang sebenarnya itu merupakan limbah ya atau sisa dari finish goods. Tergantung dari jenis perusahaan. Terkadang itu ada perusahaan yang menggunakan lagi scrap dan waste-nya sehingga mereka memperhitungkan itu sebagai inventory. Tapi ada juga perusahaan yang dia langsung misalnya mendispose, jadi langsung membuang atau memusnahkan scrap dan waste-nya karena itu tidak bisa digunakan lagi, ya misalkan seperti itu. Nah, scrap dan waste ini akan tergantung dari karakteristik tiap perusahaan atau tiap produk itu sendiri. Ya, kalau saya bisa beri sedikit contoh, dulu saya sempat kerja di perusahaan rokok. Nah, dari produk jadi namanya rokok dari bahan baku dari tembakau ya. Nah, ketika tembakau itu diproses dan kemudian sudah dimasukkan ke dalam produk rokoknya itu sendiri, nah pada saat pemrosesan itu tuh ada sisanya, sisa pengolahan tembakaunya. Itu bentuknya itu berupa debu atau agak sedikit lebih gede dari debu lah, jadi semacam remah-remahan. Nah, karena sebenarnya biaya tembakau itu cukup signifikan dan memegang atau berkontribusi terhadap total cost dari produk itu sendiri, maka waste dari pengolahan tembakau itu tidak dibuang, tapi semua akan disimpan, kemudian diproses lagi. Karena sebenarnya kan sama-sama tetap dari daun yang sama, cuma bedanya dia sekarang serpihan bentuknya sangat kecil, sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam produknya, tapi harus diproses ulang sehingga bentuk lebih besar dan bisa dimasukkan ke dalam produk jadinya, coba dalam sigaretnya itu. Itu jadi salah satu contoh pemanfaatan dari scrap atau waste dari produk tertentu. Tapi kembali lagi ini tergantung kepada karakteristik produknya itu sendiri. Ya, apakah memang bisa kita gunakan ulang untuk scrap dan waste-nya. Lalu ada juga jenis inventory berdasarkan fungsinya. Ya, jadi ada beberapa jenis, mulai dari in transit inventory, kita sering bilangnya in transit atau pipeline inventory, kemudian cycle stock, safety stock, dan juga anticipation stock. Nah, untuk in transit inventory itu biasanya inventory yang memang dimunculkan atau ada karena adanya lead time yang cukup panjang. Jadi biasanya untuk produk-produk yang atau komponen-komponen yang memang kita itu sourcing misalkan dari luar Indonesia atau dari luar negeri, maka kita harus memiliki inventory yang cukup sehingga ketika proses penantian ini berlangsung atau lead time ini sedang berjalan itu kita masih bisa melakukan proses produksi. Ya, sehingga itu yang kita sebut dengan in transit inventory. Kemudian ada cycle stock. Jadi cycle stock ini nanti akan ada term yang agak mirip ya dengan cycle stock. Tapi dalam hal ini itu adalah persediaan yang memang muncul karena kita berusaha memenuhi economy of scale. Jadi kalau kita ingat, ketika kita memesan suatu barang atau material, biasanya ada skema diskon atau ada skema harga tertentu yang akan makin memberikan benefit ketika jumlahnya makin besar. Nah, jadi cycle stock ini biasanya itu kita mencoba memanfaatkan ekonomi skala tersebut. Jadi kita mengambil misalkan skema harga yang paling murah, tapi sebagai konsekuensinya kita akan mengambil atau memiliki inventory melebihi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Ya, mungkin di satu sisi kita melihat kalau terlalu tinggi kan sama aja, costnya kan tinggi untuk memanage inventory tersebut.
Ya, tapi kalau misalnya kita kemudian tidak langsung memesan lagi dalam jangka waktu tertentu dan kemudian kita mappingkan kebutuhannya, maka sebenarnya bisa jadi keputusan ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Karena perusahaan tuh membelinya tidak perlu terlalu sering, cukup beberapa kali dalam jumlah yang besar dan bisa digunakan dalam periode yang cukup panjang. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan cycle stock. Safety stock. Nah, safety stock ini yang tadi lebih ke arah buffer tersebut. Jadi artinya kita itu memiliki cadangan. Ketika suatu saat terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalkan ternyata ada additional demand, demandnya naik, ternyata salah, demandnya itu jauh lebih tinggi, maka kita masih memiliki backup untuk bisa memenuhi apa yang harus kita produksi atau apa yang harus kita deliver kepada customer. Lalu anticipation stock itu adalah persediaan untuk mengantisipasi kenaikan di season-season tertentu. Jadi kalau ini lebih terkait terhadap demand seasonal. Misalkan apabila kita lihat kebutuhan baju lebaran misalkan, atau misalkan kalau dulu mungkin ada yang kartu lebaran gitu, misalkan, atau semua yang berbau lebaran. Nah, jadi daripada kita itu nanti akan memproduksi, mencoba mengejar catch up kebutuhan di saat seasonnya atau di saat lebaran, kita sudah mulai dulu nih, kita building stock. Jadi kita tahu bahwa misalkan 2 bulan atau 1 bulan sebelum lebaran itu orang sudah mulai belanja, hype-nya sudah mulai dapat. Nah, ini yang kita sebut dengan anticipation stock, untuk mengantisipasi kenaikan order mendekati seasonalnya atau mendekati musim di mana terjadi peak demand, maka kita mulai membangun stoknya ya, supaya kita bisa ready ketika kenaikan demand itu benar-benar terjadi ya, tidak terlalu terburu-buru atau tidak terlalu in rush atau memaksakan untuk bisa memenuhi kebutuhan di season ketika terjadi peak demand. Nah, pada umumnya ketika kita membicarakan tentang inventory atau manage inventory itu, maka ada 3 pertanyaan yang biasanya kita tanyakan. Itu sebenarnya inventory apa yang akan saya maintain, jadi apa yang saya butuhkan untuk bisa mensupport proses produksi saya. Lalu di kuantiti berapa, saya harus memesan berapa atau berapa supaya level inventory saya itu terjaga ya, dan kapan sebaiknya saya harus memesan. Karena ketika memiliki inventory itu kan sebenarnya kita adalah proses yang berulang terus ya, jadi kita memiliki sejumlah inventory, kemudian kita konsumsi atau kita ambil untuk proses produksi, kemudian memproduksi finish good-nya. Lalu ketika menyentuh titik tertentu, karena kita biasa ingin punya level yang aman, kita sudah akan pesan ulang supaya stok itu terisi lagi dan kita mulai lagi proses consumption. Sehingga cycle itulah yang terjadi dalam inventory. Ketika setiap kali kita mereview inventory, kita lihat yang akan saya fokuskan sekarang yang mana. Nah, sekarang saya di level berapa? Kalau saya konsum setiap hari 10 unit, dari sekarang saya punya katakanlah 200 unit, berarti di titik berapa saya harus pesan lagi. Misalkan kalau saya lead time-nya itu 1 hari, mungkin saya mendekati hampir habis pun saya pesan nggak apa-apa, masih berani, karena besok saya sudah terima lagi barangnya misalkan. Tapi kalau lead time-nya katakanlah seminggu, berarti di titik berapa nih sisanya saya harus pesan, supaya ketika saya menunggu barangnya datang itu saya masih punya inventory yang cukup untuk saya terus melakukan proses produksi saya. Nah, itu memang keputusan yang harus kita tentukan ketika kita membicarakan mengenai inventory. Nah, yang tadi kita sempat sebutkan tentang stock cycle. Sebenarnya pada umumnya stock cycle itu berhubungan dengan bagaimana proses cycle di inventory itu berlangsung. Ya, mulai tadi yang saya sebutkan, mulai dari kita itu menentukan ini inventory mana yang akan kita manage atau yang akan kita review, kita define kira-kira itu berdasarkan level stok saya dan konsumsinya itu kapan saya harus memesan dan di kuantiti berapa saya harus memesan. Setelah itu barang akan datang, akan melalui proses quality inspection atau quality assurance,
Ketika barang itu tidak digunakan, maka dia akan disimpan menjadi inventory. Tapi ketika dia akan digunakan, maka dia akan dikonsum oleh proses produksi. Jadi proses konsumsi inventory itu akan terus berjalan. Nah, nanti ketika titik di mana kita harusnya memesan itu terpenuhi atau tercapai, maka itu saatnya kita kemudian memesan ulang. Karena nanti kemudian akan ada istilah yang namanya reorder level. Ya, di titik kuantiti berapa sih misalkan saya itu harus memesan supaya nanti ketika barang datang itu level inventory saya bisa terpenuhi, tapi saya juga tidak kekurangan inventory untuk memenuhi kebutuhan produksi saya selama waktu menunggu tersebut. Nah, EOQ yang nanti akan kita bahas kelas itu adalah besarnya yang harus kita beli. Jadi yang harus ditentukan yang kita sudah sebutkan itu ada dua. Saya harus pesan berapa, kapan saya harus pesan. Intinya itu sebenarnya kalau kita membicarakan tentang inventory. Karena kan inventory itu sebenarnya cuma dipakai, diganti siklusnya seperti itu saja. Disimpan, dikonsum, digantikan, disimpan, dikonsum, digantikan. Nah, itulah cycle-nya dari inventory. Nah, ini kalau kita contohkan di dalam grafik ketika kita yang menunjukkan perkurangan stok atau consumption dari stok. Kalau kita membicarakan stock cycle tadi, siklusnya menunjukkan mulai dari kita itu menentukan kapan akan memesan inventory, kemudian inventory dikirim, inventory disimpan, inventory digunakan, lalu kita pesan lagi. Kalau kita lihat dari sisi pengurangan atau konsumsi stoknya, maka ketika kita menjalankan stock cycle atau cycle di dalam inventory itu, dari level stok tertentu yang kita miliki, kemudian akan dikonsum ya, untuk memenuhi pemenuhan proses produksi. Karena setiap kali saya mau produksi kan berarti saya membutuhkan raw material ini ya, atau komponen ini. Nah, siklus dari mulai kita itu memiliki inventory level ini, kemudian kita konsum hingga akhirnya kita nanti siap untuk mereplenish lagi, itulah yang ini disebut dengan stock cycle. Ya, jadi sederhananya itu dari konsumsi inventory yang datang dari demand itu kapan kita harus memesan lagi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan stock cycle. Replenishment adalah titik di mana seharusnya inventory yang kita order itu datang dan mengisi lagi level stok kita kembali ke level yang sudah kita define. Nah, jadi makanya kenapa ada istilah reorder level. Ketika kita punya katakanlah di sini 100, lalu tergantung dari dimana ini bisa berbeda-beda ya. Hari ini 5, besok 5, mungkin misalnya lagi 10, kemudian 5 lagi, kemudian agak panjang baru 5 lagi, terus sampai nanti akhirnya habis, lalu nanti datang lagi. Nah, di mana saya harus memesan? Itu yang tadi kita sempat singgung dengan istilah reorder. Apakah saya pesan di sini? Kalau saya pesan di sini, datangnya kapan? Dia kalau mungkin suppliernya tetanggaan sama kita ya, saya tinggal ambil aja, ketok-ketok, permisi Pak, saya ambil. Tapi kan tidak seperti itu umumnya. Artinya ada lead time yang akan muncul ketika kita memesan. Nah, di titik mana sih kita tuh harus memesan supaya nanti ketika lead time itu berjalan itu saya masih punya cukup stok untuk menjalankan proses produksi saya sebelum stok itu datang. Nah, itulah yang nanti kita sebut dengan reorder level. Ya. Jadi di sini assumption-nya bahwa kita misalkan place order-nya di sini, ya, dengan lead time pengadaannya adalah ini. Sehingga ketika kita place order di sini, kita masih bisa konsum karena kita masih punya sisa inventory sampai akhirnya nanti order tersebut muncul di akhir lead time. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita mengamati proses cycle di inventory tersebut. Ya. Kapan pesan dan berapa besarnya. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak-Bapak? Apakah cukup jelas? Siap, sementara belum ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Aji. Oke. Baik,
Nah, kalau kita berbicara tentang inventory, maka tentunya ada biaya yang melekat di inventory tersebut. Ya. Jadi ketika kita menyimpan barang itu kita tidak hanya menyimpan saja, tapi pasti ada biaya yang berasosiasi. Entah dari biaya produknya itu sendiri, atau misalkan kita itu merental warehouse misalkan, atau kita misalnya nggak merental warehouse tapi kita hire subcon misalkan untuk membantu memanage warehouse kita, melakukan proses handling, material, dan lain sebagainya. Nah, inventory cost sendiri itu secara general itu memiliki 3 komponen utama yang bisa jadi yang seharusnya selalu ada, tapi mungkin komponen di dalamnya itu tidak harus selalu lengkap. Jadi bisa jadi tergantung karakteristik tiap inventory atau tiap produk itu sendiri. Nah, ada yang kita sebut dengan holding cost atau carrying cost. Itu umumnya terdiri atas capital cost atau warehouse related cost. Jadi misalkan terkait dengan rental, terkait dengan investment holdingnya misalkan, atau misalkan dengan handlingnya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ordering cost. Nah, ordering cost ini adalah biaya ketika kita itu memesan inventory atau memesan barang lah atau raw material. Nah, jadi ini biasanya ada 2 jenis biasanya, yaitu biaya administrasinya. Jadi misalkan ketika kita satu kali pesan itu untuk untuk katakanlah dokumentasi, admin fee, dan mungkin place ordernya itu ada fee-nya. Itu biasanya relatif fix. Tapi biaya yang bisa jadi berubah tergantung dengan order kita itu adalah biaya logistiknya. Jadi biasanya terkait dengan transportasi, pengirimannya, apakah handlingnya, itu biasanya akan berupa variable cost. Jadi bisa jadi berubah tergantung berapa yang kita pesan. Lalu ada juga stock out atau service cost. Jadi biaya yang muncul ketika kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dari inventory tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita itu tidak memiliki stok yang cukup, maka potensi kerugian yang muncul atau cost yang muncul itu berapa, itu yang kita sebut dengan stock out atau shortage ya. Ini bisa jadi biaya yang muncul ketika kita mencoba men-speed up. Jadi ketika stoknya kurang, misalkan kita buru-buru, kita cepat-cepat pesan sehingga akhirnya biaya untuk mendatangkan jauh lebih mahal misalkan. Atau akhirnya customer nggak mau menunggu sehingga dia memutuskan untuk pergi aja ke kompetitor kita, sehingga yang tadinya itu kita bisa dapat sales menjadi hilang. Jadi itu menjadi biaya dari loss sales. Nah, kita akan bahas sedikit atau lebih detail dari masing-masing komponen ini. Nah, ordering cost yang sudah saya sebutkan itu adalah biaya untuk memesan barang. Biasanya terdiri dari 2, yaitu dari administrasinya. Jadi benar-benar ketika kita memesan one time order misalkan, fee yang muncul mungkin ketika kita melakukan pemesanan itu. Kemudian yang terkait dengan logistiknya, entah dari transportasi, entah dari handling dan lain sebagainya. Nah, untuk besaran cost-nya itu memang yang akan berubah adalah yang variable cost-nya, ya, tergantung dari materialnya. Misalkan dia semakin besar volumenya, maka mungkin ongkos logistiknya semakin besar juga. Nanti dia butuh lebih banyak truk, misalkan. Karena misalnya satu truk yang harusnya kalau volumenya tidak besar bisa muat 30-40, dia hanya bisa muat 10 misalkan. Sehingga otomatis biaya untuk kebutuhan transportasinya juga akan semakin tinggi. Lagi kalau misalkan jarak suppliernya jauh misalkan, dan dia ternyata tidak punya armada sendiri transportasi, sehingga dia memutuskan untuk hire third party. Nah, terkadang third party pun juga bisa jadi ongkosnya lebih mahal dibandingkan kalau misalkan dia memanage armada transportasi sendiri misalkan. Nah, jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi berapa total cost logistik yang muncul ketika kita melakukan pengorderan raw material. Kemudian ada holding cost atau carrying cost. Jadi holding cost atau kita di sini sebutnya dengan biaya simpan itu adalah variable cost yang biasanya itu akan proporsional besarnya terhadap dengan barang yang disimpan. Nah, jadi dia akan mengikuti total inventory yang disimpan di dalam warehouse atau storage space-nya.
Nah, secara umum holding cost itu biasanya terdiri atas beberapa komponen. Ya, dari beberapa literatur itu bisa jadi lebih dari 4 komponen ini. Tapi secara umum yang kita gunakan di sini itu yang menjadi patokan itu adalah capital cost, storage space cost, inventory service cost, dan inventory risk cost. Ya. Nah, biasanya semua itu punya range atau proporsi yang relatif tidak berubah, tidak range terlalu besar. Ya, range itu biasanya di sekitar itu. Jadi kita mengatakan capital cost. Capital cost itu biasanya sekitar 15 sampai 20%. Dalam case tertentu bisa jadi 35%, ya, tergantung dari asumsi yang dipakai oleh perusahaan. Nah, storage cost bisa sekitar 2%, inventory service cost 2%, ataupun inventory risk cost 5%. Nah, kembali lagi ini adalah reference aja. Ya, pada saat nanti perusahaan itu mendefine dan holding cost-nya itu, bisa jadi dia menggunakan asumsi yang lain. Itu tidak apa-apa, tidak harus fix seperti ini. Tapi ini artinya range-nya itu kira-kira dapat. Oh, kalau misalnya storage space cost, inventory service itu biasanya kurang dari 10%. Tapi kalau capital cost itu biasanya agak tinggi. Ya, karena dia terkait dengan opportunity yang loss dari inventory tersebut. Ini sebenarnya kalau 10 menit kayaknya sudah mau close. Jadi kalau saya melihat ini hilang, nanti saya jual lagi. Siap, Bu. Baik. Nah, capital cost itu adalah cost yang biasanya sering banyak orang salah mengerti atau tidak mengconsider. Dan di banyak pengerjaan perhitungan atau dalam analisa itu juga capital cost ini biasanya disalahartikan, ya, karena kita tadi bilang holding cost itu terdiri atas capital cost, ada warehouse, rental, dan sebagainya. Terkadang seringkali capital cost itu disamakan dengan warehouse cost-nya. Jadi ketika membicarakan capital cost, orang bilang oh itu adalah biaya kita bangun warehouse, biaya kita punya beli material untuk mungkin kami pakai nanti bertanya mengenai inventory, izin bertanya untuk penyaluran bahan bakar terutama di pom bensin itu kan untuk sekarang kan ada kelangkaan solar. Nah itu apakah siklus dari pengiriman supply chain dari bahan bakar entah itu premium, pertalite, pertamax atau solar itu juga harus memperhatikan inventory, karena untuk bahan bakar kan penggunaannya pasti, maksud kami masyarakat pasti menggunakan dan pasti habis, sedangkan bahan bakar juga tidak ada masa untuk hasilnya, karena solar pun itu tergolong lama untuk tidak layak dikonsumsi oleh kendaraan. Jadi apakah supply chain dari penyaluran bahan bakar itu juga harus memperhatikan inventory-nya? Demikian. Baik, terima kasih Pak Andi, pertanyaannya bagus sekali. Sejujurnya saya juga ini ya Pak, kurang awam mengenai inventory management di bensin atau diesel. Itu kan model yang continuous ya Pak, artinya sebenarnya produksinya itu jalan terus, kita memproduksi bensin, solar, mungkin kalau untuk produksi semacam itu seharusnya sih ada Pak, tetap ada inventory. Artinya gini, tapi mungkin tidak semudah replenish ketika kita membeli barang dari supplier ya. Mungkin untuk pengadaannya dari pusat, misalkan ketika kita ingin mengadakan atau mengisi ulang bensin, soal sebagainya, itu mungkin agak lebih kompleks mungkin untuk pengadaannya. Tapi ini sepemahaman saya. Idealnya ketika kita itu di pom bensin itu kan sebenarnya mereka sudah punya historical data, kira-kira dalam sehari itu sebenarnya saya biasanya konsum berapa, atau dalam sebulan itu dalam berapa bulan terakhir itu saya tahu bahwa saya akan mengkonsum berapa liter bensin, berapa liter solar, misalkan pertamax. Artinya dari situ mereka tahu bahwa katakanlah dalam sebulan itu atau dalam setahun itu
patternnya tuh kira-kira seperti apa. Peaknya itu biasanya most likely itu mentok itu berapa dan di waktu berapa. Nah, dengan tahu itu sebenarnya kita bisa memilih kira-kira saya perlu buffer nggak kira-kira untuk itu. Cuma yang saya kurang tahu dan saya juga butuh cross check ya Pak. Saya mungkin akan tanyakan juga mungkin nanti ke rekan saya yang tahu. Apakah ketika mau mereplenish atau mengisi atau menambah si bahan baku itu lead time-nya berapa lama? Bagaimana cara mengisinya? Apakah ada pembagian kuota misalkan antara satu SPMB dengan SPMB yang lain? Nah, itu yang juga mungkin harus diperhatikan. Kalau menurut hemat saya tetap harus melihat inventory management meskipun itu dalam bentuk bensin, solar ataupun Pertamax. Itu sih Pak. Cuma jujur saya tidak terbayang artinya bagaimana proses replenishment-nya. Setahu saya kalau nggak salah di SPBU itu kan biasanya ada kayak tandon besarnya gitu ya Pak ya untuk penyimpanannya. Kalau nggak salah. Ya semacam tandon besar. Ya saya cuma pernah lihat sekali aja waktu nggak salah waktu datang itu diisi. Nah itu seharusnya mereka memaintain. Jadi kira-kira misalkan dalam waktu saya nggak tahu. Mungkin karena kebutuhan bilang itu cepat mungkin nggak sebulan, bahkan mungkin mingguan atau harian. Katakanlah dalam berapa hari itu saya tahu bahwa di SPBU itu saya akan habis berapa liter. Maka setiap katakanlah 3 hari saya akan replenish, saya akan isi ulang karena saya tahu saya itu punya level consumption sekian. Nah itu harus tetap di-maintain, jangan sampai kan kita out of stock ya. Idealnya kan kita tidak out of stock, artinya kita selalu punya stok ya, safety stock untuk bisa memenuhi kebutuhan customer. Jadi untuk di SPBU itu malah inventory itu tidak penting berarti, maksudnya malah harus ada terus begini, harus ada yang tersimpan, malah tidak boleh kehabisan. Ya, yang tersimpan kan sebenarnya inventory ya Pak. Yang barang yang tersimpan untuk digunakan itu finish good-nya kan kebetulan bensin. Itu inventory sebenarnya. Itu memanage inventory. Jadi kalau misalnya kita tidak punya sama sekali bensin, nah itu sebenarnya kita out of stock atau out of inventory. Kita nggak punya sebenarnya inventory. Artinya kita datengin dari manufacturer-nya, langsung kita masukkan, langsung kita kasih ke mobil atau motornya. Nah itu artinya kita nggak penting. Tapi kan di SPBU kan dia punya tandon tertentu atau penyimpanan tertentu kan untuk menyimpan sekian level tertentu dari bensin, berapa ribu, misalkan mungkin berapa ribu liter atau mungkin berapa puluh ribu liter. Nah, itu sebenarnya inventory yang mereka maintain. Jadi mereka menggunakan inventory, mereka consume, begitu misalnya tinggal, katakanlah saya nggak tahu ya Pak, misalkan tinggal 500 liter misalkan, mungkin terlalu sedikit ya, mungkin misalkan 2000 liter misalkan. Nah itu dia akan pesan lagi, dia akan isi ulang sehingga dia penuh lagi, kemudian dikonsumsi lagi. Jadi sebenarnya ada siklus inventory-nya. Jadi ada perbedaan dengan seperti gudang-gudang yang lain kan, malah kalau ada inventory itu malah menambah beban gitu. Betul Pak, betul. Jadi agak beda karena ini kan juga dia itu barangnya termasuk yang continuous ya. Jadi flow sebenarnya itu kan produksinya pun juga nggak disimpan di dalam seperti kita produk-produk yang disimpan di gudang kayak kayak biskuit, sirup apa itu kan stok jelas ya Pak di gudang. Kalau ini kan sebenarnya barangnya liquid yang begitu diproduksi, ditaruh di tangki, didistribusikan ke SPBU terus seperti itu. Saya bayangkan sih seperti itu karena kan mereka tidak mungkin menyimpan dalam bentuk stok-stok seperti itu. Jadi manage inventory-nya itu di masing-masing unitnya malahan. Di unit SPBU-nya. Terima kasih begini. Ya, selamat Pak. Baik, saya izin saya sebutkan. Jadi terkadang capital cost itu adalah biaya yang sering membingungkan ketika kita membicarakan atau menghitung inventory carrying cost. Kalau sederhananya, sebenarnya capital cost itu adalah semacam opportunity cost. Jadi ketika misalkan inventory kita itu tidak dalam berupa inventory, tapi dalam berupa funding atau berupa fresh money, kira-kira itu opportunity kita itu mendapatkan return dari investment tertentu itu berapa?
Jadi istilahnya misalnya gini, kalau misalnya kita tuh punya inventory, tapi misalkan inventory itu tidak dalam bentuk barang, tapi berupa uang, lalu saya misalkan masukkan ke deposito misalkan. Nah, rate yang mungkin saya dapatkan dari saya menanamkan atau memiliki investment, financial investment itu berapa? Itu yang kita sebut dengan capital cost. Nah, ternyata memang asumsi dari capital cost ini bisa berbeda-beda. Ada yang misalkan dia menggunakan hanya preference aja, dia langsung kalikan katakanlah 15-20% dari unit inventory cost-nya. Ya nggak apa-apa juga, tergantung dari asumsi yang diambil oleh perusahaan. Umumnya sih biasanya mereka akan melihat return dari investment yang mungkin mereka akan. Ya. Nah, kemudian storage space cost itu terkait dengan storage, inventory service, semua yang terkait dengan managing atau handling dari inventory-nya. Risk cost itu biasanya terkait dengan misalkan kalau dia itu obsolete. Kadang-kadang ada inventory atau raw material misalnya yang udah busuk misalkan, kayak misalnya sayur atau misalkan bunga segar. Maka ketika terjadi obsolete tersebut dan harus kita replace, maka kan pasti ada cost yang terasosiasi dengan pengadaan tersebut. Nah, ketika kita menyusun holding cost itu komponennya bisa bermacam-macam. Saya sebutkan. Ini ada salah satu contoh komponen-komponen yang bisa digunakan atau umum digunakan ketika kita menghitung holding cost. Cost of money sebenarnya adalah capital cost. Dan bisa jadi terkait dengan tax, insurance, yang bisa kita mau mengasuransikan produk kita atau inventory kita. Kemudian expense terkait dengan warehouse-nya itu sendiri. Misalkan kita harus melakukan maintenance terhadap gedungnya, misalkan. Atau misalkan kita rental warehouse-nya, physical handling dari material handlingnya itu sendiri, kemudian proses administrasi entah terkait dengan recording data, apakah database dari warehouse itu sendiri sudah manage, obsolescence yang tadi saya sebutkan, misalkan ada produk-produk yang ternyata itu mudah busuk atau harus diganti, dan juga deterioration. Jadi kalau misalkan ada komponen-komponen atau tools atau equipment yang ternyata itu mengalami kemunduran atau pengurangan quality, ya, ketika harus di replace maka kan akan ada cost yang terasosiasi. Nah, holding cost memang biasanya range-nya cukup tinggi komponennya, cost-nya ya, terhadap keseluruhan inventory cost. Umumnya bisa 20 hingga 50% ya. Biasanya kalau lihat dari contoh-contoh perhitungan itu biasanya mungkin sekitar yang paling sering itu sekitar 20-30%. Nah, jadi dia termasuk cukup signifikan memegang peranan di dalam inventory cost. Nah, makanya ketika perusahaan itu akan melakukan atau mendefine strategi untuk memenuhi kebutuhan demand, nah inventory cost itu adalah salah satu yang harus mereka perhitungkan. Ya. Apakah perusahaan itu memilih untuk misalkan menyimpan stok, jadi dia itu bermain di stok atau inventory-nya. Saya nyimpan stok yang banyak dan nanti ketika saya butuh, saya gunakan. Kalau saya nggak butuh, saya buat stok lagi buffer. Atau saya cap capacity aja. Jadi setiap kali ada demand, saya penuhi. Tapi saya nggak mau nyimpan inventory banyak. Ya, itu tergantung juga dari biaya inventory-nya. Semakin tinggi biaya inventory atau cost yang terasosiasi dengan banyaknya inventory, maka perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk tidak terlalu banyak menyimpan inventory. Saya mendingan main di capacity aja, saya mainkan productivity mesin saya, sehingga saya bisa mengejar target pemenuhan kebutuhan customer saya. Tapi kalau memang ternyata secara total inventory cost-nya itu masih di dalam level yang dapat diterima oleh perusahaan, maka mungkin memanage inventory atau mengatur level inventory yang disimpan itu akan lebih beneficial untuk perusahaan. Nah, biasanya inventory dan capacity itu akan saling trade off, akan saling berseberangan. Kalau inventory cost-nya tinggi, maka biasanya perusahaan akan lebih ke arah
bagaimana dia memainkan kapasitasnya. Tapi kalau justru biaya untuk menaikkan kapasitasnya itu tinggi, maka perusahaan itu mungkin akan lebih cenderung untuk memaintain inventory mereka. Ya, nanti sebenarnya akan bisa lebih jelas di capacity management kalau kita kerja di production planning and control. Nah, lalu shortage cost atau stock out. Ya. Jadi ketika nanti misalnya terjadi kekurangan atau ternyata stoknya itu tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, yang pertama adalah back order. Jadi back order itu artinya kita punya order yang belum terpenuhi dan tercarry over ke periode selanjutnya. Ya, sehingga kita harus bagaimana caranya memenuhi kebutuhan yang masih belum terpenuhi itu. Ya, umumnya ketika back order maka banyak cost yang nanti akan jadi naik. Ya, karena kita buru-buru pesan supplier, buru-buru memproduksi, mungkin kita harus mendatangkan dengan pesawat yang tadinya bisa dikirim dengan kapal, misalkan kalau misalnya kita punya dari luar ya. Dan kita pun mungkin mendelivernya juga harus cepat menggunakan pesawat, tidak lagi menggunakan truk misalkan. Sehingga otomatis akan menimbulkan tambahan cost bagi perusahaan. Belum lagi impact lainnya kemungkinan dengan adanya rush itu atau keterburu-buruan itu bisa jadi mempengaruhi juga quality dari produk yang diproduksi. Nah, kemungkinan lainnya ketika terjadi stock out atau shortage itu adalah terjadi loss sale, artinya kita kehilangan sales atau pembelian dari customer kita. Ya. Customer kita mudahnya itu adalah pindah ke kompetitor, ya, karena kita tidak bisa memprovide tepat pada waktunya, sehingga dia memilih untuk mencari apa yang tersedia aja. Nah, ini merugikan karena tentunya pertama kita tidak bisa mendapatkan order dari customer, dan juga bisa jadi menurunkan juga prestasi dari si perusahaan, karena bisa jadi customer itu akan menyebarkan misalkan informasi bahwa oh ternyata kita tuh tidak bisa provide tepat pada waktunya, atau dia akan purely pindah ke kompetitor dan mungkin mengajak calon customer yang lainnya yang awalnya mau ke kita tapi kemudian berpindah ke kompetitor. Artinya banyak kerugian yang mungkin muncul ketika kita tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan atau order dari customer. Nah, kalau kita berbicara tentang stok itu umumnya biasanya kita berbicara di dalam suatu lingkup manufacturing ya, atau perusahaan itu sendiri. Ya. Sedangkan perusahaan itu sendiri sebenarnya biasanya itu adalah merupakan bagian dari suatu rantai besar ya, atau kita menyebutnya rantai pasok atau supply chain. Ya. Kalau mungkin Bapak pernah mendengar istilahnya supply chain itu kan pada dasarnya itu adalah serangkaian organisasi yang melakukan juga serangkaian aktivitas dengan tujuan utamanya itu adalah mendeliver produk ataupun service ke customer. Sederhananya kalau kita misalkan tadi saya ngasih contoh biskuit, karena misalnya biskuit itu contoh yang paling simple. Kalau kita berbicara tentang produk biskuit, produk biskuit itu diproduksi oleh pabrik atau manufacturer itu tentu tidak serta-merta dia sendiri yang bisa menghasilkan itu. Artinya pabrik biskuit itu membutuhkan bantuan dari pabrik-pabrik yang lainnya ya, atau player-player yang lainnya ya. Nggak mungkin atau sangat jarang si pabrik biskuit itu dia nanam gandum sendiri terus dia peran stok di tiap titik itu biasanya cukup krusial ya, karena masing-masing itu harus memenuhi kebutuhan dari customernya mereka. Supplier garam customernya ya si pabriknya, pabriknya customernya distributor misalkan atau wholesaler. Distributor customernya adalah si retailer atau supermarket misalkan.
baru si retailer itu customer-nya adalah end customer, ya, orang yang benar-benar belanja dan membeli biskuit tersebut. Nah, di tiap titik itu kan setiap customer sebenarnya kebutuhannya berbeda-beda, sehingga memanage inventory di tiap titik atau level itu menjadi krusial. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara supply chain akan lebih detail lagi mengenai koordinasi dan sebagainya. Tapi paling nggak ini untuk menunjukkan bagaimana peran inventory atau stok ketika kita membicarakan suatu aliran supply chain. Nah, sebenarnya dari saya sebutkan, misalkan dalam suatu supply chain mulai dari kita itu punya supplier, saya tadi contohkan misalkan supplier garam, gula, tepung, kemudian dia masuk ke pabriknya itu sendiri atau manufacturernya yang memproduksi si produk jadinya itu, lalu diberikan kepada distributor yang kemudian akan disebarkan atau diteruskan kepada retailer, baru kemudian retailer akan mencapai end customer-nya atau pelanggannya. Nah, di sini di dalam setiap titik atau dalam supplier itu mereka pasti akan memanage inventory, ya. Misalnya di sini akan memanage inventory dari raw material, dia di sini memanage inventory dari raw material dan juga finished goods, di sini akan memanage finished goods, dia akan memanage finished goods. Ya, sehingga ada biaya atau cost yang harus di-maintain di setiap titik ini. Inventory itu menjadi hal yang krusial di dalam supply chain, di dalam keseluruhan proses pengiriman produk ataupun jasa kepada customer. Kan ada beberapa paper atau bukan paper ya, tapi mungkin semacam simpulan atau artikel yang menyebutkan bahwa di dalam masa pandemi seperti ini tuh inventory itu menjadi salah satu hal yang bisa menolong perusahaan untuk survive. Artinya dengan memaintain inventory yang tepat, ketika terjadi kesulitan untuk mendatangkan bahan baku dengan adanya situasi pandemi ini, dengan memaintain level inventory yang tepat itu, maka perusahaan itu bisa bertahan untuk tetap melakukan proses produksinya atau operationnya dan mendeliver produk kepada customer. Nah, tapi kembali lagi itu tergantung kepada kesiapan tiap perusahaan untuk bisa memaintain inventory sebaik mungkin. Nah, untuk mengetahui apakah manajemen inventory atau persediaan di perusahaan itu sudah cukup baik, itu bisa ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Jadi kita bisa melakukan pengukuran atau measurement terhadap sistem inventory di perusahaan. Ya. Kita memiliki apa yang disebut dengan inventory turnover ratio, days of supply, service level, fill rate, dan record accuracy. Nah, record accuracy ini sebenarnya lebih ke arah administratif, ya, artinya memastikan bahwa apa yang tercantum di dalam sistem itu memang secara actual, physicalnya itu seperti itu. Ya. Karena terkadang meskipun sistemnya sebagus apapun, ketika tidak diimplementasikan di floor atau di warehouse-nya, maka itu akan bisa memberikan ketidaksesuaian data. Saya dulu pernah kerja di perusahaan panel. Nah, dan salah satu komponen yang penting di sana itu adalah kabel. Jadi ada berbagai macam kabel dengan berbagai macam diameter, dengan berbagai macam warna. Ada kabel yang standar, ada kabel yang non standar. Nah, umumnya kebetulan saya waktu itu di bagian pengadaannya. Jadi saya pengadaan, saya memesan kepada supplier. Kemudian informasi itu terupdate di sistem, jadi kita tahu bahwa stoknya itu terupdate setiap saat. Ya, idealnya selalu menunjukkan status terakhir stok dari tiap kabel tersebut. Nah, pada suatu hari ada kasus di mana dari tempat pengadaan itu dikejar oleh pihak warehouse, pihak produksi lebih tepatnya, karena nggak ada kabelnya itu. Di stok itu tulisannya ada, tapi ternyata actualnya ketika dicari di rak warehouse-nya itu kosong, dan kita dibilang belum beli, tapi sudah memasukkan kabelnya itu ke dalam sistem, ya, sehingga terjadi ketidaksesuaian data. Dan waktu itu memang kami ingatnya sudah beli, sudah masuk ke dalam sistem, tapi somehow barangnya nggak ada. Nah, setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa operator yang ngambil tapi tidak lapor kepada operator di warehouse. Nah, karena memang
warehouse itu open warehouse, jadi mereka bisa datang mengambil, tapi mereka harus informasi bahwa ini barang ini saya ambil. Jadi belum model otomatis yang misalnya kita scan barcode terambil, belum sampai seperti itu. Jadi harus lapor manual, diupdate manual di dalam sistemnya. Nah, karena adanya ke miskom itu akhirnya sempat rame, tapi akhirnya diselesaikan ketika ketahuan bahwa ada yang ngambil tapi nggak pakai ngomong. Ya. Jadi penting untuk memastikan bahwa apa yang ada di catatan dengan apa yang actual itu benar adanya. Ya, karena ketika kita melakukan planning, saya akan menggunakan material ini, tapi ketika de facto di warehouse-nya itu nggak ada, itu akan berakibat fatal. Ya, proses produksi bisa jadi terhenti dan nggak bisa memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Nah, inventory turnover ratio itu mengacu kepada berapa kali atau seberapa cepat inventory itu memenuhi kebutuhan customer relatif terhadap inventory yang disimpan di dalam warehouse. Jadi perbandingan antara inventory yang sudah dijual kepada customer dibandingkan dengan rata-rata persediaan yang ada di dalam warehouse. Idealnya semakin tinggi nilai turnover-nya, artinya semakin banyak yang deliver kepada customer akan semakin baik. Ya, jadi rasio kita memenuhi kebutuhan customer itu lebih banyak dibandingkan kita menyimpan stok di dalam warehouse. Ya. Jadi sebagai contoh perhitungan sederhananya, misalkan kalau sebuah perusahaan itu memiliki item atau produk ya, dengan harga 1.000 akan dijual dengan harga 150, penjualan dalam 1 tahun adalah 1.000 unit dan rata-rata bedanya adalah 150. Maka berapa turnover rasio dan stok investasinya? Nah, kita tahu bahwa penjualan dalam setahun itu adalah 1.000. Kita tahu rata-rata persediaannya adalah 150. Maka di sini turnover rasionya adalah 6,07. Nah, stock investment itu adalah investment terhadap jumlah penjualan atau jumlah inventory yang nanti akan dijual kepada customer. Jadi kita kalikan dengan harga per unitnya. Nah, hasilnya adalah 150.000. Nah, perusahaan bisa saja memilih menggunakan ini atau menggunakan media lain untuk menghitung akurasi dari inventory mereka. Misalkan mereka lebih memilih menggunakan service level, jadi lebih ke arah pemenuhan ordernya. Ya. Kebetulan kalau ini adalah rasio dari unit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Kemudian ada inventory days of supply. Jadi kalau ini itu lebih mengarah kepada berapa hari dalam proses produksi itu yang bisa di-cover oleh average dari inventory. Ya, jadi saya tahu berapa inventory saya tahu penggunaan per harinya itu, maka days of supply saya berapa. Level inventory saya itu bisa memenuhi kebutuhan untuk berapa hari. Nah, misalkan untuk 2 hari produksi, untuk 3 hari produksi, dan sebagainya. Nah, kemudian service level. Nah, customer service level ini biasanya adalah pendekatan yang banyak digunakan atau biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menilai seberapa efektif atau seberapa baik proses produksi mereka. Ya. Service level itu pada intinya itu adalah bagaimana kita atau seberapa besar kita itu bisa memenuhi order dari customer. Nah, biasanya kita define dalam bentuk percentage. Katakanlah dari 1.000 atau dari sekian order yang masuk itu, saya yakin atau saya harus mencapai berapa persen service level supaya saya yakin bahwa customer satisfaction saya itu tercapai. Nah, biasanya kita mendefine service level misalkan 90% atau 95%. Ya, artinya dari sekian order yang masuk itu harusnya 90% atau 95% itu pasti semuanya terpenuhi. Nah, simpelnya itu yang disebut dengan service level. Nah, service level sendiri itu biasanya selain kita berbicara tentang order yang tadi kita penuhi, itu bisa juga kita mendekatinya dengan pemenuhan unitnya. Ya, kalau tadi misalkan dari 1.000 order dari customer, bisa juga kita mendekatnya misalkan dengan katakanlah total berapa puluh ribu unit yang berhasil dipenuhi dari inventory kita. Nah, jadi tergantung pendekatannya yang mana yang ingin
digunakan oleh perusahaan. Apakah pemenuhan order itu sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa customer satisfaction level itu tercapai, maka kita bisa lakukan order. Apakah kita mau lebih detail lagi menjadi per unit kebutuhannya terpenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan itu. Atau lebih detail lagi, mungkin tidak hanya per unit tapi juga on time. Ya, apabila memang misalkan time itu menjadi constraint yang penting bagi customer, ya maka kita pastikan tidak hanya kita memenuhi kebutuhannya, tapi juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, lagi ini menjadi atau tergantung dari setup yang di-define oleh si perusahaan. Kalau misalnya waktu itu tidak relevan, yang penting itu pemenuhan order itu cukup, maka biasanya kita bisa menggunakan seberapa banyak order dari customer yang terpenuhi dalam satu kali periode. Misalkan dalam satu waktu, dalam 1 tahun atau mungkin dalam 3 bulan itu saya bisa memenuhi total keseluruhan order itu berapa. Idealnya sih kita pasti inginnya selalu bisa 100%. Tapi most likely dalam proses produksi atau dalam semua hal itu pasti ada sesuatu yang mungkin terjadi yang membuat kita tuh tidak bisa memenuhi hingga 100%. Apapun itu, bisa jadi problem dari internal, bisa jadi problem dari eksternal, bisa jadi problem dari supplier kita yang akhirnya mempengaruhi proses produksi kita dan lain sebagainya. Sehingga untuk men-set service level di level 90-95% itu masih reasonable bagi perusahaan. Misalnya kalau kita memasang katakanlah 100%, ya. Akan sulit untuk bisa mencapai 100% terus-menerus dalam jangka waktu panjang bila ada faktor-faktor atau variabel yang memang tidak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan fill rate itu adalah persentase banyaknya unit yang diorder dengan banyaknya unit yang dapat dipenuhi. Jadi terkadang pada saat order itu datang dan ketika stok itu tidak dapat memenuhi, terkadang itu kita bisa mengoffer kepada customer itu untuk memenuhi sebagian dulu. Kemudian baru sebagiannya itu kita postpone sedikit ke periode berikutnya dengan catatan customer-nya mau menunggu ya. Sehingga kita kemudian memproduksi kekurangannya itu untuk kemudian diberikan kepada customer di periode berikutnya. Nah, ini terkadang bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya lost sales ya, dengan catatan bahwa si customer itu bersedia untuk menunggu, paling nggak saya dapat sebagian dulu baru nanti sisanya akan deliver di periode berikutnya. Jadi salah satu pendekatan yang juga bisa digunakan untuk mencoba memenuhi kebutuhan customer. Nah, ini selesai dulu Pak, ada yang bertanya, saya izin dulu sebentar ya. Izin bertanya Ibu, Kapten Aji. Iya, monggo Pak Aji. Mungkin mohon maaf agak kembali ke depan tadi Bu, bahwa disebutkan tapi fungsi inventory adalah salah satunya untuk mengantisipasi kejadian inflasi dan perubahan harga. Yang ingin kami tanyakan, apabila ternyata terjadi penurunan harga Bu, jadi apa yang akan atau yang harus kita lakukan terhadap barang-barang yang sudah terlanjur kita beli? Apakah kita harus menjual dengan harga yang lebih murah atau menunggu sampai barangnya naik lagi Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji, pertanyaannya bagus. Itu sebenarnya kembali ke strategi perusahaan ya Pak. Jadi kalau misalkan inventory cost-nya mereka itu tinggi atau komponen untuk memanage inventory itu termasuk tinggi, maka kemungkinan perusahaan akan memilih strategi untuk menyingkirkan inventory itu secepat-cepatnya. Ya, dan dia akan mulai misalkan memproduksi atau melakukan adjustment terhadap komponen cost dengan harga yang baru misalkan, dengan harga yang lebih rendah. Nah, ketika mereka mau menyingkirkan atau mengosongkan inventory, maka banyak pendekatan yang bisa dilakukan, entah dia bisa menggunakan discount atau mungkin promosi atau buy one get one, intinya agar inventory itu keluar dulu supaya level inventory-nya itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan ternyata komponen cost mereka itu relatif rendah, misalkan mereka punya gedung yang sudah lama yang sehingga
Kosnya tidak setinggi kalau misalkan mereka rental. Handlingnya misalnya mereka handle sendiri semua. Produk mereka bukan produk yang obsolete sehingga tidak ada resiko obsolete dan lain sebagainya. Sehingga meskipun mereka itu menyimpan dalam jangka waktu agak lama, misalkan katakanlah setahun ke depan, itu mereka masih safe. Ya. Mungkin perusahaan akan menunggu dulu. Jadi dia akan nunggu sehingga situasi itu misalkan berubah atau kembali ke normal, sambil mereka memaintain inventornya untuk kemudian nanti dirilis lagi ketika situasi normal. Jadi tergantung juga terhadap strategi si perusahaan dan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tergantung dari komponen tersebut tuh bisa jadi keputusannya berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Kira-kira gitu Pak Haji. Siap Ibu, terima kasih atas jawaban. Ya, sama-sama Pak Haji, semoga cukup jelas ya Pak. Oke, baik, mungkin saya lanjutkan dulu ya Bapak. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai inventory, jenis-jenis inventory, dan juga bagaimana kita itu mengakses atau menilai apakah manajemen dari persediaan kita itu sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhan customer. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu keputusan yang harus diambil ketika kita berbicara tentang inventory. Tadi kita ingat bahwa ada 3 pertanyaan penting. Inventory yang mana atau inventory apa, kemudian quantity, dan juga timing. Kapan saya harus pesan, berapa saya harus pesan. Nah, kita akan berbicara dulu mengenai quantity-nya. Jadi ketika kita itu akan mengisi ulang atau kita akan mensupply lagi raw material kita itu, sebenarnya kita tuh harus pesan berapa. Nah, karena level quantity yang kita order itu juga akan mempengaruhi total cost yang nanti harus dibayar oleh perusahaan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika misalkan holding cost itu kan biasanya dia ada proporsional terhadap banyaknya inventory yang kita simpan. Jadi dia melekat kepada jumlah inventory yang berada di dalam warehouse atau di dalam storage. Ketika kita memesan terlalu banyak material atau raw material, maka ada resiko bahwa holding cost kita pasti akan naik. Memang dari sisi pemesanan, kalau misalnya kita langsung pesan banyak, saya pesan banyak aja di sekali pesan, katakan saya pesan untuk 6 bulan ke depan, jadi biar saya nggak usah mesen lagi. Jadi kan saya nggak perlu mikir saya harus bayar biaya transportasi berapa, logistik berapa, handling berapa. Saya cukup order 1 kali atau 2 kali, tapi saya sudah punya stok yang saya butuhkan. Tapi resikonya adalah holding cost-nya bisa jadi akan naik. Dia kalau misalkan memang pemenuhan kebutuhannya itu dalam waktu dekat segera langsung terkonsum. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu di atas 3 bulan, 6 bulan, berarti kan kita akan membawa inventory ini terus atau carrying inventory ini terus hingga nanti akhirnya dia terkonsum. Nah, biaya holding cost-nya atau yang biaya inventornya itu pasti otomatis akan naik. Tapi kalau misalnya kita itu maunya sedikit-sedikit aja, jadi oke lah, saya nggak mau holding cost saya tinggi, saya nyimpannya secukupnya aja. Jadi mendingan saya pesen berkala kepada si supplier. Jadi setiap kali pesan misalkan 20, 10, 20. Memang mungkin dari sisi holding cost, karena kita itu menyimpan sebanyak yang kita butuhkan saja, jadi benar-benar misalkan pas dengan yang dibutuhkan, tambah sedikit safety stock misalkan, maka holding cost atau carrying cost kita bisa jadi akan lebih rendah karena kita tidak menyimpan sebanyak yang sebelumnya misalkan, atau pada level yang masih optimal. Tapi ketika kita memesan dengan sangat sering kepada si supplier atau ke vendor, maka biaya logistiknya pun akan menjadi semakin tinggi, ya, atau ordering cost-nya akan tinggi. Dari sisi administrasi mungkin kita sekali 2 kali pesan fee-nya nggak terlalu tetap, tapi setiap kali pesan kan kita akan meng-hire misalkan third party logistik atau misalkan transportation service-nya. Nah, setiap kali pesan kita membayar itu, sehingga kalau kita berkali-kali pesan, maka otomatis biaya juga akan semakin tinggi. Jadi tergantung nanti di titik mana kita itu mendapatkan order quantity yang memberikan
holding cost dan ordering cost itu nilai yang paling optimal ya, atau hampir balance lah, artinya tidak satu tuh terlalu besar sehingga dia override atau trade off cost yang lainnya. Jadi benefit yang kita dapatkan dari ordering cost misalnya kalau tahun besar itu tertutupi oleh holding cost yang terlalu tinggi. Nah, penentuan quantity inilah yang kemudian bisa kita dekati dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Itu adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan quantity optimal yang bisa. Economic Order Quantity itu adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan order yang optimal. Nah, ketika kita ingin memesan kepada supplier untuk mengisi ulang atau mereplenish level inventory kita. Nah, EOQ itu sebenarnya diturunkan dari formulasi total biaya yang muncul setiap kali cycle inventory itu terjadi. Ya, kalau kita ingat tadi bahwa komponen pendukung atau komponen cost yang melekat pada inventory itu kita ada yang namanya reorder cost dan ada juga holding cost. Ya. Stock out cost itu kan sebenarnya adalah cost yang terjadi jika terjadi stock out. Ya, tapi jika tidak terjadi stock out maka cost itu tidak akan ada atau tidak akan relevan. Ya, sehingga ketika kita membicarakan suatu siklus inventory yang terjadi mulai dari kita itu melakukan pemesanan, barang itu sampai, disimpan, kemudian dikonsumsi untuk proses produksi atau pembuatan produk jadi, sampai akhirnya inventory itu berkurang, kemudian kita kembali lagi memesan dan siklus itu berlanjut, maka secara umum itu ada 3 komponen cost yang diperhitungkan. Ya. Kita berbicara tentang reorder cost tadi, ketika kita harus memesan ulang. Kita berbicara tentang holding cost, yaitu biaya ketika inventory itu masuk ke dalam storage kita. Dan kita berbicara tentang unit cost, jadi barangnya itu sendiri itu harganya berapa. Nah, itulah cost yang muncul atau diperhitungkan setiap kali terjadi siklus inventory, jadi siklus pemenuhan inventory tersebut. Nah, untuk masing-masing cost itu ada ya, unit cost artinya itu adalah cost dari si inventory itu sendiri atau si unit itu sendiri. Nah, sederhananya dia adalah harga dari unit cost dikalikan dengan jumlah yang kita order. Sedangkan reorder cost itu adalah biaya yang muncul ketika kita melakukan reorder. Ya, di sini biasanya terkait dengan biaya administrasinya. Ya. Jadi ketika kita memesan satu kali order, assumption-nya kan kita memesan berarti itu kita satu kali order ya. Maka di sini the order cost itu adalah RC ya, atau biaya dari administrasi the order cost itu sendiri. Kemudian holding cost itu adalah nilai dari holding cost atau carrying cost dikalikan dengan rata-rata stoknya dikalikan dengan waktunya ya, atau periodenya. Jadi ketika satu kali siklus, kalau kita ingat seperti tadi itu, maaf nih saya agak kembali. Nah, ketika satu kali siklus ini itu kan ada waktu di mana sampai nanti dia akan replenish ya. Jadi kan sebenarnya seperti ini, terus sampai ke sana. Nah, holding cost itu kan artinya biaya selama inventory itu berada di dalam inventory dan kemudian dia terus-menerus dikonsum untuk proses produksi. Ya, artinya dia adalah biaya atau komponen holding cost dikalikan dengan rata-rata penggunaannya. Jadi kalau kita lihat tuh rata-rata penggunaannya berapa sebelum akhirnya nanti dia itu di-replenish dikalikan dengan waktu penggunaannya. Sehingga dia muncullah formulasi seperti ini. Nanti akan saya carikan, sebenarnya ada sih, cuma saya sebenarnya tidak memasukkan ke sini bagaimana ongkos ini termasuk gambar seperti itu. Tapi intinya dari satu siklus yang segitiga itu, nah komponen holding cost itu muncul dari ketika variabel si inventory itu masih berada di dalam storage atau dalam warehouse. Nah, total cost itu adalah keseluruhan dari jumlahan cost-cost ini, yang mulai dari unit cost, reorder cost, dan juga holding cost. Sehingga kita mendapatkan total cost per cycle-nya adalah ini.
Nah, kita dapat dari UC kali Q, unit cost dikalikan dengan jumlah yang kita order. Reorder cost-nya itu adalah biaya kita mengorder, dan holding cost-nya itu adalah holding cost dikalikan dengan rata-rata inventory dikalikan dengan waktunya. Nah, dari total cost per cycle ini, kemudian kita bisa menurunkan ke rumus EOQ-nya. Nah, jadi EOQ sendiri atau Economic Order Quantity itu adalah quantity optimal yang dapat digunakan untuk meminimalkan cost yang muncul ya, ketika kita memesan inventory atau raw material kepada supplier. Idealnya dengan menggunakan EOQ ini, maka kita akan mendapatkan balance antara cost yang muncul dari ordering cost dan juga cost yang muncul dari holding cost. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita memiliki grafik yang menunjukkan order quantity dan juga cost, maka kalau kita berbicara tentang holding cost komponen, semakin banyak quantity atau inventory yang kita simpan di dalam storage itu, holding cost-nya juga akan semakin tinggi. Ya, karena holding cost ini kan berasosiasi dengan banyaknya inventory yang ada di dalam warehouse. Unit cost dia akan tetap, karena sebenarnya unit cost itu mengacu kepada biaya inventory per unitnya. Ya, jadi ketika saya beli raw material itu, ya unit cost saya itulah yang menjadi unit cost komponen. Ya. Sedangkan untuk reorder cost komponen, dengan semakin banyaknya order quantity, maka dia juga akan semakin rendah. Ya, karena artinya sebenarnya semakin jarang saya memesan. Saya memesannya dalam jumlah yang cukup banyak dalam satu kali waktu, sehingga otomatis ketika saya mau reorder, saya reordernya tidak secara total tidak akan tinggi dibandingkan kalau misalkan saya memesannya sedikit, sehingga setiap kali pemesanan saya membutuhkan cost untuk membayar si reorder cost itu ataupun logistiknya. Nah, EOQ itu adalah suatu titik di mana ekspektasinya itu kita bisa mendapatkan nilai total cost dari keseluruhan holding cost, unit cost, dan juga reorder cost yang paling optimal. Jadi ini yang bisa kita cari dengan EOQ. Kita bisa mencari titik quantity di mana dapat memberikan cost yang paling kecil. Ya, karena pasti ketika kita lakukan order itu pasti cost-nya muncul. Cuma di balance yang mana sehingga kita bisa mendapatkan total kombinasi cost yang paling baik untuk perusahaan. Ya, karena kita tentunya tidak ingin memiliki total cost yang terlalu tinggi juga untuk mendapatkan profit yang lebih banyak bagi perusahaan. Nah, maka dari total cost tersebut, kemudian kita terjemahkan atau kita konversikan menjadi perhitungan EOQ itu sendiri. Nah, di mana total EOQ itu adalah akar dari 2 kali reorder cost dikalikan demand dibagi dengan holding cost-nya. Ya. Jadi ini pendekatan atau formulasi yang bisa digunakan ketika kita menghitung economic order quantity. Nah, contoh sederhananya, misalkan kita itu memiliki material sebanyak 6.000 unit, saya tahu ordering cost-nya itu 125, saya tahu holding cost-nya itu adalah 6, maka saya bisa menghitung bahwa nilai EOQ saya adalah 500 unit. Artinya setiap kali saya melakukan pemesanan kepada customer atau menempatkan order kepada supplier, itu akan sebanyak 500 unit. Nah, berarti dalam setahun saya butuh memesan berapa? Misalkan saya ingin tahu, selain saya tahu kuantitinya berapa, saya harus memesan berapa kali. Ya, maka saya tinggal membagi dengan kebutuhannya atau demand-nya. Ya, kalau saya butuh 6.000 dalam setahun, dan setiap kali pesan saya akan memesan 500, berarti saya akan memesan sebanyak 12 kali. Kebetulan karena 12 kali, maka pas setiap bulan kita akan memesan sebanyak 500 unit. Ya kan seperti itu. Nah, ini contoh lainnya, kalau misalkan kita itu memiliki demand sebanyak 240, kemudian kita sudah tahu ordering cost-nya dan juga holding cost-nya serta unit cost-nya, maka kita bisa menghitung nilai dari EOQ
lalu berapa kali kita harus memesan, dan kita juga bisa mengetahui setiap periode kapan saya harus memesan. Misalkan setiap, dalam hal ini di sini setiap 18 hari. Ya, dan misalkan saya tahu di sini itu saya akan memesan sekali pesan adalah 12.000, karena setahun saya butuh 240.000, maka saya akan melakukan 20 kali pemesanan di dalam setahun. Nah, lalu apakah economic order quantity ini harus selalu dilakukan atau fix harus di dalam EOQ? Terkadang perusahaan itu tidak selalu menggunakan EOQ. Artinya gini, pada saat perhitungan memang betul kita melihat bahwa EOQ itu akan memberikan total cost yang benar. Tapi misalkan dari supplier itu ada skema harga yang seperti saya bilang. Dan ternyata kalau kita ingin mendapatkan benefit dari harga tersebut itu saya harus membeli lebih dari EOQ. Tapi saya memiliki benefit harga unit cost yang cukup signifikan karena misalkan saya mendapatkan diskon yang cukup banyak. Ini sebenarnya akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Tapi ini sebagai ilustrasi aja. Maka ada kemungkinan perusahaan tidak selalu memilih EOQ. Ya, dan itu tidak masalah sebenarnya. Asalkan ketika perusahaan menghitung cost benefitnya, ketika dia mendapatkan benefit dari pengurangan harga dengan memesan lebih dari EOQ, itu bisa meng-offset benefit yang tadinya harus bisa didapat dengan menggunakan order sebesar EOQ. Apakah kalau saya memesan lebih banyak itu, saya tetap bisa mendapatkan benefit dibandingkan kalau misalkan saya memesan dengan EOQ. Nah, jadi tidak harus selalu perusahaan itu saklek menggunakan EOQ untuk melakukan order quantity-nya. Bisa jadi ada banyak pertimbangan. Ya, bisa jadi meskipun sudah tahu EOQ-nya, namun misalkan dalam 3 atau 6 periode ke depan itu ada forecast bahwa demand-nya itu akan sangat tinggi. Ya, sehingga kalau kita itu memesannya hanya dengan EOQ, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau forecast tersebut. Nah, sehingga kita memutuskan untuk misalkan menumpuk dulu atau kita building stock dulu tanpa memperhitungkan EOQ. Jadi kita build safety stock-nya. Jadi itu ada satu pertimbangan ketika perusahaan tidak menggunakan EOQ. Artinya EOQ ini menjadi reference bagi perusahaan. Kalau perusahaan itu ingin memang total cost-nya itu optimal, sebaiknya atau disarankan dapat menggunakan EOQ. Kembali lagi itu tergantung dari kondisi perusahaan. Apakah dengan EOQ, mungkin dengan rate produksi yang relatif normal, maka tidak masalah untuk menggunakan EOQ. Tapi ketika terjadi requirement yang ternyata itu tidak memungkinkan untuk menggunakan EOQ, maka tidak masalah. Tidak menggunakan EOQ itu tidak apa-apa, ya, asal perusahaan tahu apa efek yang dapat muncul ketika dia menggunakan order quantity yang lain, atau pendekatan order quantity yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, meskipun kita bergeser, katakanlah lebih kecil ataupun lebih besar dari EOQ, maka sebenarnya cost yang terpengaruh itu pun sebenarnya tidak banyak. Ya, kita lihat itu hanya sekitar 5% ataupun 10%. Ya. Artinya sebenarnya ketika kita menggeser sedikit order quantity kita di sekitar EOQ itu, impact cost-nya itu juga tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan. Tapi kita tahu bahwa dengan EOQ ini kita akan mendapatkan cost yang paling beneficial. Nah, meskipun pergeserannya pun hingga misalkan 50% pun itu masih memberikan kenaikan cost yang tidak terlalu tinggi, ya, masih make sense. Masih di range 10%, 20% yang mungkin masih bisa diabsorb oleh company. Nah, tidak harus selalu saklek di EOQ-nya itu sendiri. Ya, jadi bisa bergeser-geser tergantung kebutuhan dari company. Mungkin sampai sini ada ditanyakan atau di EOQ itu sendiri. Oke, baik.
Ya, sebenarnya materi saya hari ini sampai itu saja. Kemudian minggu depan akan dilanjutkan dengan diskon dan juga inventory review. Jadi monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kalau sudah cukup jelas, ya tidak apa-apa juga. Ini Bu, mungkin untuk penutup ini Bu, kami ingin menanya ini Bu, apakah ada faktor dari semuanya dengan low cost itu ada resiko yang akan semakin tinggi nih. Contohnya pengiriman melalui laut dengan melalui udara mungkin resiko lebih ada di laut, tetapi lebih murah, tetapi lebih lama juga dan resiko lebih tinggi. Apakah perusahaan ada suatu mekanisme untuk menentukan itu sehingga keputusan atau persepsi low cost itu dapat diabaikan oleh suatu perusahaan? Baik, pada umumnya Pak, perusahaan itu akan memilih media transportasi itu yang memberikan cost yang paling reasonable ya. Biasanya lowest cost mungkin dia ingin dicapai, tapi terkadang kalau lowest pasti otomatis dia akan memiliki resiko akan lebih lama seperti yang sudah Pak Adi sebutkan. Nah, umumnya biasanya mereka itu akan memilih alat transportasi yang affordable tapi juga cukup reliable. Ya. Kapal laut itu sebenarnya adalah salah satu yang paling banyak, Pak. Datanya paling sering digunakan dalam pemenuhan atau dalam pembelian bahan baku. Ya. Sebagai contoh dulu waktu saya ke Jepun untuk pembelian tembakau dari hampir seluruh negara di dunia itu pengirimannya ke Indonesia yang menggunakan kapal laut, Pak. Nggak mungkin dengan yang lainnya. Karena paling memungkinkan dan secara cost juga paling reasonable. Tidak mungkin kita menggunakan air freight. Tapi kembali lagi tergantung dari lokasi kita juga beli, Pak. Jadi misalkan kalau misalnya kita itu di dalam satu area atau satu negara di mana tidak perlu melalui atau tidak ada laut, ya pasti otomatis kita pilihannya cuma transportasi darat, kan, Pak. Nah, opsinya itu either kita pakai kereta atau kita pakai truck. Nah, kereta itu bisa jadi akan lebih murah, tapi resikonya juga akan lebih lama. Pakai truck bisa jadi lebih mahal, tapi bisa jadi dia lebih cepat. Tapi mungkin secara capacity dia akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan kereta. Ya, jadi biasanya seperti yang Pak Anies sebut tuh, dia akan melihat dari capacity, dari total cost yang akan dikeluarkan ketika memilih transportasi tersebut. Nah, pemilihan ketika dia berubah menjadi satu transportasi ke transportasi moda satu ke lain itu biasanya kalau misalkan ada urgency yang melekat di situ, misalkan berubah dari kapal menjadi air freight atau yang tadinya kereta menjadi truck atau bahkan menjadi air freight, itu maka biasanya ada sense of urgency-nya, ada kepentingan yang mendesak sehingga kita harus mendatangkan lebih cepat, dan itu mau nggak mau meskipun ongkosnya tinggi pun itu harus dilakukan oleh perusahaan. Mungkin itu ya Pak, menjawab ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lainnya? Oke, baik. Mungkin jika sudah cukup jelas, saya izin mencukupkan untuk materi hari ini di sini. Nanti insya Allah akan segera